Halo, assalamualaikum sahabat semua. Welcome back to my channel. Aja Hidayat di sini, di channel yang akan membahas freelancer dan desain grafis. Sebelum saya bergabung menjadi seorang desainer di sebuah perusahaan game developer, saya pertama berkarir di freelancer sebagai desainer logo ya. Saya memulai dari kontes-kontes desain logo, kemudian ngebid project-project logo dan banyak lagi. Untuk membuat sebuah logo itu tidak mudah. Logo tidak bisa dibuat dengan sembarangan ya. Kamu harus memenuhi beberapa prinsip pembuatan logo ya agar penggunaannya efektif. Bayangkan, semua brand sudah memiliki logonya masing-masing. Jika brandmu memiliki logo yang tidak menarik, bisa jadi produkmu tidak akan dilirik oleh pelanggan ya. Sebagai seorang desainer, kamu perlu memahami betapa pentingnya logo bagi sebuah perusahaan. Jangan sampai kamu membuat logo tanpa pertimbangan yang matang. Nah, dalam video ini saya akan membahas 6 prinsip pembuatan logo yang menarik dan mudah dikenali. Kira-kira apa saja sih 6 prinsip tersebut? Namun sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ke media sosial kalian semua agar teman kalian semua dapat manfaat dari video ini. Oke, lanjut saja ke pembahasan. Apa saja 6 prinsip pembuatan logo agar menarik dan mudah dikenali? Yang pertama adalah simplicity atau kesederhanaan. Prinsip yang satu ini terkadang sering dilupakan oleh beberapa desainer ya. Kebanyakan desainer ingin memasukkan banyak hal sekaligus dalam sebuah logo. Padahal, kesederhanaan adalah poin penting untuk membuat sebuah logo bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, sebuah logo akan mudah digunakan dalam kebutuhan apapun. Oleh karena itu, buatlah logo yang sederhana dari segi huruf, warna, dan elemen. Satukan identitas brandmu dalam visual yang sangat sederhana. Contohnya seperti logo berikut ini. Nah, tanpa saya sebutkan namanya, teman-teman pasti sudah tahu logo apa ini ya. Nah, karena ini logo yang paling menurut saya sangat sederhana, namun ini menjadi dikenal oleh banyak orang karena apa? Karena kesederhanaannya itu. Ketika kita melihat sebuah gambar siluet apel yang tergigit, pasti pikiran kita itu langsung diarahkan ke sebuah brand yaitu Apple ya. Prinsip yang kedua adalah originality ya. Keaslian atau berdiri sendiri ya, itu salah satu yang harus benar-benar diterapkan dalam pembuatan sebuah logo. Jangan sampai logo kita itu memiliki bentuk yang sama atau mirip dengan brand-brand yang lainnya. Nah, sebagai contoh, coba Anda perhatikan beberapa logo dari brand-brand kopi kekinian yang ada di Indonesia, yang kebanyakan mereka membuat sebuah logo itu dari bentuk gelas kopi atau secangkir kopi. Nah, menurut saya logo tersebut itu tidaklah original ya, karena dari brand satu ke brand yang lain itu sangatlah mirip, tidak ada identitasnya di sana. Kemudian ada juga yang menggunakan jenis logo wordmark ya, yang dimana banyak memiliki kemiripan dari bentuk-bentuk tulisan atau yang lainnya. Namun, Anda bisa perhatikan logo Starbucks ya, sebuah perusahaan kopi ya atau kafe yang memiliki logo yang sangat berbeda dengan perusahaan kopi lainnya. Di mana di Starbucks itu, di logo Starbucks tidak ada sedikit pun mencantumkan kopi ataupun cangkir kopi ataupun yang berhubungan dengan kopi. Sama sekali tidak ada. Meski tidak memasukkan elemen-elemen seperti gambar biji kopi dan cangkir kopi yang saya sebutkan tadi, logo Starbucks tetap saja mudah dikenali. Semua orang tahu logo wanita bermahkota dengan bentuk seperti ini ya, itu sudah pasti logo Starbucks. Cangkir dan biji kopi yang dibumbui dengan font dekoratif itu sangatlah kental dengan brand-brand kopi yang ada di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan, kemiripan sebuah logo bisa membuat pelanggan tertukar dari brandmu dengan brand-brand perusahaan sejenis lainnya. Maka dari itu, pastikan kamu membuat desain untuk logo perusahaanmu itu benar-benar mempertahankan prinsip originality dan keaslian agar logomu memiliki identitas dan memiliki ciri khas.
Prinsip yang ketiga adalah versatility. Apa sih versatility? Versatility berarti logomu harus mudah diaplikasikan dalam berbagai konteks, media, ataupun situasi lainnya. Setiap logo harus menunjukkan integritas dan tujuannya dalam situasi apapun. Setidaknya buatlah logo yang tetap menarik walaupun dalam warna dan background apapun. Seperti logo berikut ini. Nah, logo checklist yang dimiliki logo Nike itu dia akan tetap menarik ditempatkan di situasi apapun. Misalkan untuk brand t-shirt, ketika ada logo checklist seperti itu, ya sudah dipastikan itu brandnya adalah milik Nike. Ketika ditempatkan atau ditempelkan di media sepatu, tetap saja itu kita mudah mengenalinya sebagai logo dari perusahaan Nike. Tanpa atau dengan tulisan Nike sekalipun, kita tahu bahwa logo checklist tersebut adalah logo Nike. Prinsip yang keempat adalah scalability. Selain warna, prinsip yang harus kamu perhatikan adalah ukuran dan skala ya. Hal ini disebut dengan scalability. Pastikan logo yang kamu buat itu tetap terlihat epic ketika ditampilkan dalam ukuran yang kecil maupun dalam ukuran yang besar. Sebagai contoh, ketika logomu banyak detail dan tulisan-tulisan kecil, maka saya pastikan logo Anda itu tidak akan pernah bisa dibaca oleh calon pelanggan Anda. Sebaliknya, kamu juga harus tetap memperhatikan bahwa logomu akan selalu terlihat eye-catching ketika logomu ditampilkan dalam ukuran atau skala yang lebih besar. Untuk menghindari gambar logomu itu terlihat pecah, maka saya sarankan untuk membuatnya atau menyimpannya dalam bentuk vektor ya yang scalable. Dengan begitu logomu akan terlihat tetap tajam walaupun diperbesar dalam skala apapun. Prinsip yang kelima adalah balance and proportion. Balance berarti simetris dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Sementara itu proportion mengacu pada bobot setiap elemen yang ada pada logomu. Prinsip yang satu ini akan membuat logomu sangat enak dipandang. Nah, sebagai contoh, logo berikut ini ya, logo VW ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini memiliki balance dan proportion yang sangat sempurna menurut saya. Kenapa seperti itu? Bisa dilihat logo ini dari sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu sangat seimbang. Kemudian dari garisnya, ketebalan garisnya itu seimbang, sama ya. Jadi proporsi. Prinsip pembuatan logo yang terakhir, yang keenam adalah timelessness. Prinsip ini berarti logomu tidak akan pernah lekang oleh zaman ya. Beberapa brand memang banyak yang mengubah logonya sejak awal mereka berdiri. Namun mengubah atau merubah sebuah logo itu bukan perkara yang mudah. Mengubah sebuah logo bisa berarti mengubah brand dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bayangkanlah logomu atau logo dari brandmu itu 5-10 tahun yang akan datang. Apakah logomu itu tetap akan terlihat menarik atau sebaliknya, bahkan terlihat ketinggalan zaman? Maka di poin ini kita harus memperhatikan hal tersebut. Bagaimana membuat sebuah desain logo yang tidak pernah lekang oleh waktu. Nah, seperti halnya logo brand berikut ini, dari awal sampai saat ini logonya masih tetap sama. Nah, logo yang seperti ini, logo yang sangat mematuhi prinsip timelessness. Jika mengacu kepada 6 prinsip tersebut, maka kita tidak heran ya kenapa desainer logo itu mematok harga yang cukup lumayan, nggak bisa dikatakan murah juga ya. Saya sendiri di freelancer itu dibayar paling murah itu 10 euro dan pernah dibayar juga paling tinggi sekitar 400 US dollar ya. Bahkan banyak desainer lain yang mendapatkan bayaran ribuan hingga ratusan ribu dolar untuk pembuatan satu buah logo. Nah, video ini saya cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Saya Ajay Hidayat mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.